Welcome back to Sinelo. Kali ini kita akan bahas film thriller drama berjudul Bad Sister tahun 2016. Dibintangi oleh Alicia Osce, Ryan Whitney, dan Devon Weghorst. Bad Sister bercerita tentang seorang wanita cantik yang terobsesi dengan seorang remaja sampai-sampai dirinya nekat menjadi biarawati gadungan. Namun masalahnya, obsesinya harus mengancam banyak nyawa orang lain. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Langsung saja, inilah Bad Sister. Di sebuah live streaming, terlihat seorang remaja yang sedang menyanyikan lagu ciptaannya sendiri. Remaja ini bernama Jason Brady. Seperti yang dapat kita lihat, Jason ini merupakan seorang musisi dan juga merupakan seorang YouTuber yang bisa dibilang cukup populer di sekolahnya. Diketahui, Jason baru saja dipindahkan ke sekolah asrama usai mengalami suatu insiden kecelakaan yang mengakibatkan hancurnya kendaraan milik sang ayah. Di waktu yang sama, terlihat juga seorang wanita seksoi yang melihat live streaming milik Jason. Karena nama wanita ini baru ketahuan di akhir film, jadi kita panggil aja wanita ini dengan nama Sophie ya guys. Namun anehnya, si Sophie ini juga mengstalking media sosial serta foto-foto alay milik Jason. Dan saat Sophie sedang asik menyelam, ia malah menemukan sebuah informasi tentang pemindahan biarawati dari tempat dirinya tinggal ke sebuah sekolah bernama Saint Adeline, yang mana Sophie telah menyadari bahwa Jason bersekolah di sana. Sophie yang mengetahui hal tersebut langsung buru-buru mencari biarawati tersebut. Setelah bertemu, Sophie lalu memastikan bahwa biarawati tersebut memang dipindahkan ke Saint Adeline. Dan saat telah memastikan targetnya, Sophie pun setelah menguburkan biarawati malang tersebut, Sophie lalu pergi menuju Pertamini terdekat dan langsung mengganti skinnya menjadi skin biarawati. Dan film pun dimulai. Singkat cerita, Jason beserta adiknya Sue diantar oleh kedua orang tua mereka, yakni Gavin dan Cheryl, pergi menuju asrama. Sesaat setelah sampai, mereka langsung disambut oleh ketua biarawati sekaligus kepala sekolah di sana yang bernama Suster Rebecca. Setelah itu, di tempat lain terlihat Sophie yang telah berada di sekolah tersebut. Tak lama kemudian, datanglah Suster Rebecca yang langsung menyambut kedatangan Sophie. Setelah berkenalan, Suster Rebecca lalu mengingatkan Sophie untuk selalu mematuhi seluruh peraturan serta kebijakan yang berlaku di asrama ini, yang salah satunya seorang suster tidak diperbolehkan menggunakan riasan make up. Rebecca yang melihat Sophie menggunakan make up lantas menyuruh Sophie untuk menghapusnya. Saat diantar menuju kamarnya, Suster Rebecca juga menjelaskan pada Sophie tentang tata letak serta bangunan di asrama ini. Namun di tengah jalan, Sophie tersalvokan dengan kemunculan Jason yang kebetulan lewat di depan mereka. Suster Rebecca lalu memperkenalkan Sophie dengan Jason. Namun, di sini Jason tampak cuek dan terlihat tidak tertarik dengan Sophie. Setelah mengantar Sophie ke kamarnya, Suster Rebecca pun pamit dan membiarkan Sophie untuk beristirahat. Namun, secara diam-diam, Sophie malah melihat video-video milik Jason dengan cara yang tidak wajar. Nah, kan mulai kelihatan kopetnya. Di tempat lain, Jason dan dua orang temannya sedang ngobrol-ngobrol santai di kamar mereka. Diketahui, mereka sedang membicarakan Sarah Croft, siswi paling cantik dan seksoi di asrama ini, dan semua murid pria naksir berat kepadanya. Saat jam pelajaran dimulai, Jason malah digodain oleh Sarah Croft, yang tampak menyukai Jason, dan Jason juga terlihat menyukai Sarah. Namun, Sophie yang cemburu melihat pemandangan tersebut, lantas menegur Sarah serta menyita lipstik milik Sarah. Sophie lalu menyuruh Sarah untuk duduk di kursi depan. Ketika pelajaran dimulai, Zoe menyarankan Sophie untuk berdoa terlebih dulu. Namun, di saat para murid sedang berdoa, Sophie malah terlihat tidak hafal dengan doa tersebut. Ini karena memang si Sophie ini suster bodong ya kan? O Lord, I pray thee, firm faith, my heart, spirit of wisdom and understanding. Di lain waktu, Jason dan Sarah terlihat sedang berduaan di halaman sekolah. Di sini, Sarah mengatakan pada Jason bahwa dirinya tidak menyukai sikap mengajar Sophie. Di tengah kebersamaan mereka, Sarah yang terus merayu Jason akhirnya berhasil mereview bibir Jason.
Namun saat sedang asik-asiknya, secara tiba-tiba Sophie datang dan langsung memarahi mereka berdua. Sophie lalu menyuruh Jason untuk masuk ke dalam kelas karena dirinya ingin bicara empat mata dengan Sarah. Sudah jelas Sophie yang sangat cemburu sekali lagi mengintimidasi Sarah untuk tidak lagi mendekati Jason. Setelah jam pelajaran usai, Sophie lalu menyuruh Jason datang ke kamarnya untuk melakukan konseling. Awalnya Jason menolak hal tersebut karena peraturan di asrama ini yang melarang laki-laki untuk masuk ke area wanita, terlebih lagi memasuki area biarawati. Tapi karena Sophie terus memaksa Jason, akhirnya Jason pun mengiyakan perintah Sophie. Sore harinya, Jason pun berjalan pergi menuju kamar Sophie. Namun saat Jason akan mengetuk pintu Sophie, Jason malah melihat sebuah pemandangan yang menyegarkan mata, di mana Sophie telah mengenakan pakaian yang sangat tidak ramah dan sangat-sangat tidak mencerminkan seorang suster. Setelah beberapa saat memandangi Sophie, Jason yang takut ketahuan lantas langsung bergegas pergi dari sana. Setelah kejadian sore tadi, Jason terus saja kepikiran dengan keindahan tubuh Sophie sampai-sampai ia tidak bisa tidur karena terus memikirkan Sophie. Di tempat lain, Sophie yang cemburu sekaligus jengkel dengan Sarah terlihat sedang merencanakan sesuatu kepadanya. Saat hari sudah sangat malam dan kondisi asrama yang sudah sangat sepi, Sophie mulai masuk ke dalam asrama wanita. Sophie pun berjalan mengendap-endap dan berhenti di depan salah satu pintu kamar di sana. Setelah memastikan kondisi aman, Sophie lalu masuk ke dalam kamar tersebut, yang tentunya kamar tersebut adalah kamar Sarah. Namun ternyata Sarah dan Zoe berada di kamar yang sama. Karena takut ketahuan, Sophie langsung cepat-cepat memasukkan sebatang barang haram di dalam buku milik Sarah. Setelah itu, Sophie langsung bergegas meninggalkan kamar tersebut. Dan benar saja, saat Sophie keluar kamar, ia malah kepergok oleh suster Rebecca yang langsung bertanya pada Sophie, "Loh, kamu ngapain di sini?" "Oh enggak, tadi cuma ngecek-ngecek aja," jawab Sophie. Dengan sedikit curiga, suster Rebecca pun akhirnya pergi meninggalkan Sophie. Keesokan harinya, saat jam pelajaran berlangsung, Sophie lalu meminta seluruh siswa untuk membuka buku pelajaran mereka buat mancing si Sarah ya kan? Dan tentu saja, saat Sarah membuka bukunya, ia mendapati sebatang barang haram berada di dalam bukunya. Dan hal tersebut dilihat oleh Sophie serta seluruh siswa di sana. Yang pastinya karena hal tersebut, Sarah harus menghadap kepala sekolah dan rohaniawan. Setelah ditanya-tanya, Sarah yang berada di ruang kepala sekolah hanya dapat menangis dan menyangkal berkali-kali bahwa barang tersebut bukan miliknya. Namun pada akhirnya, Sarah tetap diberi sanksi berupa hukuman skorsing. Di sana, Sophie juga berhasil menghasut suster Rebecca untuk menggeledah seluruh kamar siswa-siswi di sana, terutama kamar siswa laki-laki. Yang pastinya sudah bisa kalian tebak, kali ini Sophie merencanakan sesuatu pada Jason. Saat pengecekan dimulai, seluruh siswa diminta untuk keluar kamar, yang salah satunya termasuk Jason dan teman-temannya. Dan benar saja, setelah pengecekan selesai, Rebecca dan Pastor McKay menemukan sebotol miras di kamar Jason. Sudah jelas, Jason ngotot bahwa miras tersebut bukan miliknya. Namun apa daya, Jason akan dikenakan hukuman skorsing sama seperti Sarah. Namun, di sini mulailah si caper Sophie ini pura-pura membela Jason. Dia bilang bahwa selama ini Jason berperilaku baik dan mungkin kali ini dirinya cuma kilaf. Setelah dipikir-pikir, akhirnya suster Rebecca mengubah hukuman Jason yang sebelumnya skorsing menjadi harus tinggal di asrama dan membantu para suster merawat asrama. Jason juga tidak diizinkan pulang di hari libur akhir pekan. Daripada harus diskorsing dan pastinya ayah Jason akan marah besar, Jason akhirnya mengiyakan keputusan suster Rebecca. Father, in light of this, maybe we should give Jason a second chance. Thank you, sister. What do you think, son? Okay. Singkat cerita, Jason pun memulai masa hukumannya. Di sana juga terlihat Zoe yang juga menemani kakaknya untuk tinggal di asrama. Soalnya kalau si Zoe ini pulang, dia takut ortu mereka curiga kenapa si Jason ini nggak pulang. Karena bingung cari-cari alasan, akhirnya si Zoe memutuskan untuk menemani kakaknya. Namun, belum lama Jason menjalani hukumannya, datanglah Sophie yang menawarkan bantuannya kepada Jason. Tapi bukannya bantuin, si Sophie ini malah buka-buka aurat sehingga mengakibatkan Jason jadi salah fokus dan tidak produktif. Sophie yang merasa dirinya berhasil menggoda Jason malah memperlihatkan senyum tidak berdosa pada muridnya tersebut. Emang setan nih orang. Wow, it is so hot out here.
Malam harinya, terlihat suasana asrama yang sangat sepi. Itu karena yang lain pada pulang ya guys. Soalnya ini lagi libur akhir pekan, tapi karena si Jason ini kena hukuman, jadinya dia nggak bisa pulang. Sophie pun berjalan menyusuri koridor asrama putra, dan pastinya Sophie berjalan menuju kamar Jason. Setelah berhasil masuk, Sophie yang sudah tidak tahan langsung menyosor Jason. Tapi Jason yang masih sadar dan tahu bahwa ini semua adalah sebuah kesalahan, lalu menahan diri dan meminta Sophie untuk berhenti. Namun Sophie tampak tidak peduli dan terus saja menggoda Jason. Jason yang terus-terusan dicumbu Sophie akhirnya tidak dapat menahan godaan Saiton dan perselolian pun terjadi. Saat terbangun, Jason yang menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan sangat merasa menyesal dan bersalah. Jason lantas bergegas pergi ke gereja dan berniat untuk melakukan pengakuan dosa. Di tengah pengakuan dosanya, Jason malah mendapati seseorang keluar dari ruangan pastor dan masuk ke dalam tempatnya. Dan benar saja, ternyata orang tersebut adalah si Dajjal Sophie. Layaknya Dajjal beneran, Sophie lagi-lagi melancarkan combo rayuannya dan langsung mengajak Jason untuk berselole saat itu juga. Singkat cerita, setelah masa hukuman Jason selesai, akhirnya Jason dan Sue pulang ke rumah mereka. Di meja makan, Gavin mengungkapkan bahwa dirinya berharap Jason untuk mau berkuliah dan fokus untuk belajar. Namun, Jason yang mau menggapai mimpinya sebagai popstar pastinya menolak hal tersebut. Peraduan mulut pun terjadi. I already told you I want to take a year off. Hurriedly lose faith in you if you continue to make mistakes. Jason yang kesal akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana. Di tengah jalan, Jason yang oleng akibat habis minum-minum malah kepergok oleh Pak Polisi yang sedang bertugas. Sebut saja Tony ya. Di sana, Tony menginterogasi Jason dan meminta Jason untuk menunjukkan kartu identitasnya. Karena tidak bisa menunjukkan surat-surat, Tony pun berencana untuk mengikut Jason. Namun tak lama kemudian, entah dari mana, Sophie tiba-tiba datang dan menyelamatkan Jason dengan berkata bahwa Jason adalah anak didiknya dan Sophie bertanggung jawab penuh terhadapnya. Akhirnya, Tony pun melepaskan Jason dan Jason pun malah dibawa Sophie ke sebuah hotel. Om, mau ngapain om? Di sini, Sophie mulai membuka sedikit tentang identitasnya. Diketahui, ternyata Sophie merupakan seorang wanita yang sangat kaya raya. Namun, ia memiliki fetish yang aneh, yakni dirinya menyukai remaja-remaja anak sekolahan yang umurnya jauh di bawah Sophie. Sophie lalu mengajak Jason untuk pergi dari kota ini dan memulai kehidupan baru bersamanya. Jason tidak perlu memikirkan tentang biaya hidup dan masa depan, karena Sophie memiliki angka saldo yang cukup untuk menghidupi Jason sampai 7 turunan. Namun, Jason yang masih waras dan menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dengan Sophie, lantas menolak semua janji manis Sophie. Jason pun pergi meninggalkan Sophie. I'll take you away. I have lots of money. This was a big mistake and it's over, okay? I'm not going anywhere with you. Keesokan harinya, di asrama sekolah, Jason yang baru saja masuk ke dalam kamarnya malah mendapati Sophie yang tergeletak di atas kasurnya. Jason yang menemukan ada obat-obatan di dekat Sophie auto panik karena Jason pikir Sophie telah mengakhiri hidupnya karena cintanya ditolak oleh Jason. Jason pun langsung gercep memberikan nafas buatan. Namun yang terjadi... Ternyata cuma pura-pura dong, kon. Jason yang kaget lalu mencoba untuk mengancam Sophie jikalau ia terus mengganggunya, maka Jason akan mengadukan perilakunya pada pihak asrama. Namun ternyata Jason malah kena counter karena ternyata Sophie memiliki rekaman video peraselolean mereka. Dan jikalau Jason tidak menerima cintanya, maka Sophie akan menyebarkan video peraselolean mereka ke media sosial. Akhirnya Jason hanya dapat terdiam dan menyuruh Sophie untuk pergi meninggalkannya. Saat jam pelajaran, Suster Rebecca tiba-tiba masuk ke dalam kelas dan menyuruh Sarah untuk masuk ke dalam kelas. Karena ternyata Sarah telah selesai menyelesaikan masa hukuman skorsingnya dan dapat kembali bersekolah. Karena kembalinya Sarah, Sophie secara otomatis kembali melihat pemandangan-pemandangan yang sangat membakar hatinya. Saking panasnya, Sophie sampai nekat merencanakan sesuatu yang sangat jahat kepada Sarah. Saat hari sudah malam, Sophie mendatangi area asrama wanita. Di sana ia melihat Sarah yang sedang asik mandi. Dan yang terjadi... Setelah menghabisi Sarah, Sophie lalu membuat sebuah skenario seakan-akan Sarah tewas karena kecelakaan. Waduh, jadi inget kayak... lanjut. Beberapa saat setelah kejadian tersebut,
terlihat Sue yang berencana untuk mandi. Namun saat ia masuk ke dalam, betapa kagetnya Sue yang melihat Sarah sudah terbaring lemas dengan simbahan darah di kepalanya. Singkat cerita, jasad Sarah dibawa oleh ambulan untuk dilakukan pemeriksaan otopsi. Di sini, Sue dan Jason yang curiga bahwa Sophie lah dalang dari semua ini, lantas bersepakat untuk menyelidiki Sophie. Saat berada di rumah, Jason lalu menceritakan tentang skandal praseloliannya dengan Sophie. Di sana, Jason beralasan bahwa dirinya terus-terusan digoda oleh Sophie dan kejadian praseloliannya hanya karena dirinya kilaf. Akhirnya, Sue menyusun rencana untuk mencari tahu identitas Sophie yang sebenarnya. Di tempat lain, Suster Rebecca yang juga mulai curiga pada Sophie terlihat menelpon rumah sakit tempat Sophie sering berkunjung. Namun, saat Suster Rebecca menanyakan tentang identitas Sophie, pihak rumah sakit malah menjawab bahwa tidak pernah ada kunjungan atas nama Sophie, yang mana kita tahu bahwa si Sophie ini memang suster gadungan. Sister Sophie has been visiting every weekend. Surely you must know her. There hasn't been any visitor by that name either. Esok harinya, Sue dan Jason memulai rencana mereka. Mereka berdua dengan mengendap-endap membuka pintu kamar Sophie. Setelah berhasil masuk, Sue lalu membuka laptop milik Sophie, yang di dalam laptop tersebut terdapat banyak foto-foto biarawati yang kita lihat di awal film. Yang mana di sini terkuak bahwa sebenarnya biarawati yang skinnya diambil oleh Sophie di awal film adalah Suster Sophie White itu sendiri. Jason yang masih mencari akhirnya berhasil menemukan laptop milik Sophie bodong. Dan saat dibuka, terlihat begitu banyak foto-foto Jason yang tersimpan di dalam laptop tersebut. Dan di sini juga diketahui bahwa nama asli dari Sophie adalah Laura Peterson. Jadi sekarang kita panggil Laura aja ya guys. There are no pictures of Sister Sophia on here, but there are tons of photos of this other nun. She has another laptop. She has hundreds of pictures of you. Di tempat lain, Suster Rebecca yang sudah tahu kebohongan Laura lalu melabraknya dan bilang pada Laura bahwa dirinya akan melaporkan hal ini pada pihak asrama. Namun saat Suster Rebecca akan keluar, tiba-tiba The truth. kembali ke Sue dan Jason, mereka yang sudah dapat bukti-bukti identitas asli Laura lalu berencana untuk melaporkannya pada Suster Rebecca. Karena pintu kamar Suster Rebecca dikunci dari dalam oleh Laura, akhirnya Sue dan Jason mencari Suster Rebecca ke dalam gereja. Di sana, bukannya Suster Rebecca yang mereka temukan, melainkan psikopat Laura yang mengikuti mereka dari belakang. Di sini, Sue dan Jason yang telah menggenggam bukti-bukti kebohongan Laura, lalu menyeru Laura untuk menghentikan semua ini. Tak terima dengan semua kenyataan ini, Laura yang sejatinya adalah seorang kopet, lalu mengeplak Sue hingga dirinya jatuh tersungkur. Jason yang berusaha melindungi adiknya juga malah berhasil dilumpuhkan oleh Laura. Dan saat Laura akan mengfataliti Sue, secara tiba-tiba Suster Rebecca yang sudah sadar datang dan menolong mereka. Namun karena perbedaan umur, Laura dengan mudah mengcounter attack Suster Rebecca. Dan saat Suster Rebecca sudah terpojok, yang terjadi dengan tusukan di punggungnya, akhirnya si Dajjal Laura meninggal dunia. Singkat cerita, beberapa saat berlalu dan terlihat Jason dan Sue telah lulus dari sekolah asrama tersebut. Mereka pun mendapat hadiah dari kedua orang tua mereka dan sudah dapat dipastikan mereka akan hidup bahagia selamanya. Got something for you too, Jason. Selesai. Cantik-cantik kok kopet. Mending cantik-cantik ultahnya dirapat. Kok ada tukang bakso ya? Sebenarnya secara garis besar film ini nih hampir sama-sama film P2 yang sempat kita bahas sebelumnya guys. Inti ceritanya sama-sama menceritakan seseorang yang sangat menggembari seseorang lain sampai-sampai membawanya ke tingkat obsesi yang sangat tidak wajar. Tapi bedanya di Bad Sister ini lebih membawa kehidupan remajanya guys, yang pastinya lebih minim adegan-adegan gore yang sangat tidak family friendly. Tapi walaupun begitu, cerita di film ini tetap dapat tersampaikan dengan baik guys. Oke, segitu dulu untuk review film Bad Sister tahun 2016. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video kali ini. Sampai jumpa di review selanjutnya. Ciao!